Ini BUMN Tower yang ada dekat IKA ini hanya berseliweran di FYP TikTok saja. Tapi sampai sekarang bangunannya pun tak wujud. Ombak yang dekat KLCC ini hanya butuh 4 tahun, macam 4 tahun lebih kalau tak silap ya. Di Indonesia 60% pembeli motor adalah kredit atau hutang, kata Google, bukan kata Google lah, jadi betul. Investasi di Malaysia bukan tentang paling cuan, tetapi tentang paling masuk akal. Sering kita mendengar narasi sinis dari warga Konoha yang menyebut bahwa Timur Leste sedang menderita setelah merdeka, mereka itu ingin kembali ke Indonesia. Padahal jika kita mau sedikit saja membuka mata dan meningkatkan literasi, kenyataan ini justru berbanding terbalik dengan segala fitnah. Kita sudah saatnya berhenti memandang rendah negara tetangga seperti Malaysia, apalagi juga Timur Leste, karena kita untuk menjadi sebuah negara maju dan berkembang ataupun sekalian negara kaya, itulah hanya cuma mimpi semata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya, Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan nge-reaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan nge-reaction sebuah video. Aslinya sih banyak, geng. Ikinya akan mereaction beberapa video yang Ikinya gabung-gabungkan. Yang pertama ini tentang di Indonesia 60% pembelian motor adalah kredit atau hutang, kata Google. Bukan kata Google, namun itu fakta. Dan pembangunan di Indonesia yang belum siap, yang seliuran di media sosial, namun sekarang malah keduluan di Malaysia. Dan juga influencer daripada Indonesia yang mengatai negara Malaysia. Banyak, geng. Karena di video lain ini Ikinya akan rangkul menjadi satu karena permintaan daripada subscriber Ikinya ataupun follower daripada Ikinya juga. Suruh reaction ataupun tanggapin video ataupun beberapa video yang telah di-tag oleh para follower-follower Ikinya. Nah, tentunya kalian sudah penasaran apa saja sih yang akan Ikinya reaction buat kita simak bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng. Pastikan kalian sudah sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa benda, silakan komen di ke bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya seperti apa. Let's go. Influencer kok bikin malu bagaimana orang Indonesia. Banyak orang maling tadi. Malaysia maling. Yang komentar siapa, yang ngatain apa? Lu bawa-bawa Malaysia, bro. Terus kenapa kalau gua bawa dia? Kenapa? Emang bener lu pencuri ngentot. Alah, lu kalau jumlah dikencingin sama orang Indo, tenggelam tuh mah itu. Tuh yang penting. Setidaknya kita nggak maling, kebudayaan orang lagi. Kebudayaan makanan. Astagfirullahaladzim. Ngomong apa lu, tai sini lu. Perbedaan bangunan yang ada dekat Indonesia dan Malaysia. Ini BUMN Tower yang ada dekat IKA ini hanya berseliweran di FYP TikTok saja. Tapi sampai sekarang bangunannya pun tak wujud. Entah bila mau dibuatnya ini BUMN Tower ini. Kalau ombak yang dekat KLCC ini hanya butuh 4 tahun, macam 4 tahun lebih kalau tak silap ya. Mulai dari 2001 siap sampai 2026. 2026. 4 tahun lebih kalau tak silap. 4 tahun ataupun berjalan 5 tahun. Sudah siap. Kalau ini netizen Indonesia berkuar-kuar di dalam media sosial bangunan BUMN Tower nih. Sedangkan netizen Malaysia tak pernah berkuar-kuar tapi sudah siap. Memang kata pepatah, kalau orang banyak berbicara itu tidak akan membuahkan hasil. Contohnya Di Indonesia 60% pembeli motor adalah kredit atau hutang, kata Google, bukan kata Google lah, jadi betul. Faktanya 60% adalah kredit atau hutang, yes. Tapi di Indonesia sistemnya yang tak bekerja kebanyakan adalah petani ke
nelayan ke dia orang adalah ada gerentol. Gerentolnya bukan seperti Malaysia, orang lain bukan. Gerentolnya adalah surat-surat berharga seperti surat tanah, surat rumah, whatever. Yang penting surat-surat berharga. Dan satu lagi habit yang I sampai sekarang tak boleh brain apa. This one happen to saudara aku sendiri. So dia orang kredit motor, tapi tak bekerja. Memang dia orang ada petani dan ada peternak. Masalahnya kena ada gerentol tu. Satu lagi yang minta adalah anaknya. Anak tu masih sekolah lagi, belum ada SIM, belum ada lesen. Ya, kan Dan kalau aku tanya kenapalah kau belikan anak kau yang belum ada SIM, dia cakapnya apa? Kawannya juga begitu. Serius, aku tak boleh brain. Sebenarnya yang ku khawatirkan apa? Safety untuk dia sendiri yang bawa motor dan safety untuk orang lain di jalan tu. Tapi begitulah. Investasi di Malaysia bukan tentang paling cuan, tetapi tentang paling masuk akal. Bagi investor Indonesia, Malaysia menawarkan kedekatan, stabilitas, kepastian hukum, akses yang mudah, resiko yang terukur. Jika Indonesia adalah tempat membangun kekayaan, maka Malaysia adalah tempat menjaga, menyeimbangkan, dan mengembangkan kekayaan tersebut secara regional. Itulah mengapa bagi banyak investor Indonesia, Malaysia bukan sekedar alternatif, tapi langkah strategis berikutnya. Jelasin dong secara ringkas kenapa investasi di Malaysia strategis buat orang Indo. Nah, ringkasnya Malaysia strategis karena satu, pastinya dekat dengan Indonesia dan juga Singapura. Kedua, regulasi properti yang jelas untuk warga negara asing. Ketiga, harga masih sangat masuk akal. Keempat, rental demand yang kuat dan juga stable. Kelima, banyak yang suka karena infrastruktur dan ekonomi stable. Jadi itu bukan cuma beli rumah, tapi diversifikasi aset ke luar negeri. Dah berapa hari di sini? Dua hari. Gimananya Malaysianya? Okey. Bersih. Ramah. Ya. Takut ke? Tak takut. Jadinya kalau bezanya Padang dengan Kuala Lumpur, gimana? Sama sih. Sopannya sama. Bedanya lebih bersih mungkin. Kotanya lebih maju. Ya. Kita skip influencer yang pertama yang orang Indo dan Cindo lah, itu Cindo ya geng ya. Memang kebanyakan Cindo-Cindo ini omongannya agak kasar, agak agak ngelantur, agak belaga ataupun agak sombong lah kayak gitu ya geng ya. Kalau di Indonesia kayak gitu ya geng ya. Ya kalau di Malaysia udah kena tampol mungkin. Kayak itu ngatain negara orang. Namun ikinya lihat-lihat Cindo-Cindo apa Cina-Cina di Malaysia nggak seperti itu mentalitinya ya kayaknya berbeda. Mereka itu nggak menyebut tentang netizen, nggak menyebut tentang apa, mereka itu sibuk tentang untuk menaikkan income kayak gitu ya kayaknya. Hanya Cindo-Cindo sebagian saja di Indonesia ini yang menghina negara Malaysia kayak gitu. Dan menurut ikinya bangunan di Malaysia sudah jadi sedangkan di Indonesia tidak jadi ya karena di Indonesia kebanyakan terlalu mimpi. Dan yang akan ikinya reaction ini geng juga sebuah mimpi daripada netizen Konoha juga. Kenapa demikian? Ya, karena netizen Konoha bukan cuma menyerang sebagian dari kepada negara Malaysia, juga menyerang kepada sebagian kepada Timur Leste. Bahwasanya Timur Leste setelah merdeka daripada Indonesia itu tidak sejahtera, rakyatnya sengsara, ekonominya amburadul. Itulah yang diomongkan oleh para netizen Konoha. Namun faktanya tidak ungkap dari warga Timur Leste. Seperti apa? Jom kita simak bersama-sama dulu. Sering kita mendengar narasi sinis dari warga Konoha yang menyebut bahwa Timur Leste sedang menderita setelah merdeka, mereka itu ingin kembali ke Indonesia.
Padahal jika kita mau sedikit saja membuka mata dan meningkatkan literasi, kenyataan ini justru berbanding terbalik dengan segala fitnah. Karena negara kecil ini benar-benar serius menjamin kesejahteraan rakyatnya melalui pemberian tunjangan hidup rutin bagi para lansia agar mereka bisa menikmati masa tua dengan layak. Bayangkan. Seperti di Malaysia lah. Penyediaan akses pendidikan yang sepenuhnya gratis total bagi seluruh siswa mereka. Wah. Kesehatan yang luar biasa di mana pasien yang membutuhkan penanganan medis khusus akan dirujuk ke rumah sakit di negara tetangga dengan seluruh biaya itu ditanggung sepenuhnya oleh negara. Wah. Bahkan fakta uniknya teman-teman adalah program makan bergizi gratis yang baru saja dicanangkan di negara kita yang super kaya, super wow ini ternyata sudah diimplementasikan di Timur Leste sejak bertahun-tahun yang lalu sebagai bentuk investasi nyata pada kualitas sumber daya mereka. Dan jangan pernah lagi itu menggunakan alasan klasik bahwa wajar mereka itu bisa karena negara mereka itu negara kecil, sedangkan kita ini negara besar. Perlu kita ingat bahwa negara yang lebih besar itu memiliki kekayaan alam dan pendapatan yang lebih masif. Betul. Yang seharusnya berbanding lurus dengan kemampuan negara untuk memantau dan mensejahterakan rakyatnya hingga ke pelosok jika dikelola dengan integritas. Sehingga sudah saatnya kita berhenti memandang rendah negara tetangga dan mulai berkaca apakah kekayaan luar biasa dari hasil alam kita sudah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat kecil, atau justru kita yang tertinggal dalam hal kemauan politik untuk mensejahterakan sesama. Malaysia ambil 3 desa di Indonesia, kok bisa wilayah kita pindah negara? Belakangan ini ramai kabar soal 3 desa di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Tapi mereka bahagia Desa loh. Kabungalor, Lipaga, dan Tetagas Mereka disebut gembira sebagian wilayahnya kini masuk Malaysia. Menurut penjelasan pemerintah, wilayah ini bukan diserahkan, tapi akibat penetapan ulang batas negara antara Indonesia dan Malaysia. Sejak lama, batas di kawasan ini memang belum jelas. Setelah negosiasi dan survei bersama, akhirnya ditetapkan garis batas baru. Hasilnya, Malaysia mendapat tambahan sekitar 4,9 hektar dan sebagian wilayah desa masuk ke negaranya. Tapi di saat yang sama, Indonesia justru mendapat wilayah lebih besar. Totalnya mencapai 127 hektar, bahkan ditambah lagi 5.000 hektar untuk pos lintas batas negara dan kawasan perdagangan bebas. Sementara warga terdampak dijanjikan ganti rugi dan relokasi dari pemerintah. Keberadaan bensin Malaysia di Pulau Sebatik kembali disorot setelah Kepala BPBD Nunukan meninjau langsung kondisi di lapangan. Ia menemukan peredarannya makin menjamur, sementara pasokan BBM resmi di SPBU dan APMS belum optimal. Selisih harga jadi alasan utama masyarakat memilih bensin Malaysia yang dijual Rp12.000 hingga Rp15.000 per botol, meski ilegal dan berisiko. Wah, lebih murah ya geng ya, dan lebih dibutuhkan. Kita sudah saatnya berhenti memandang rendah negara tetangga seperti Malaysia, apalagi juga Timur Leste, karena kita untuk menjadi sebuah negara maju dan berkembang ataupun sekalian negara kaya, itulah hanya cuma mimpi semata. Kayak gitu, kalau kita memiliki angan-angan seperti itu, dibilang, wah, Timur Leste setelah keluar dari Indonesia nggak ada kesejahteraan, kesusahan, ekonominya pengen balik lagi ke Indonesia. Bullshit. Dan juga Malaysia, selalu kita pandang rendah Malaysia, geng. Padahal Malaysia diam-diam, kau. Bangunan gak banyak bicara, tidak seperti Indonesia yang menggembur-gemburkan, yang membuat influencer-influencer ataupun media-media Indonesia nih membangun inilah, membangun itulah. Ini akan dijadikan gedung paling pencakar langit tertinggi di dunia. Ternyata nihil. Cuma angan-angannya saja ya, geng ya. Jadi kita stop memandang rendah negara-negara jiran kita kayak gitu ya, negara-negara tetangga kita kayak gitu ya, geng ya. Wah, ini takut ini negara kecil. Hey man, sekarang tahun 2000 berapa? Kita harus pikirkan negara dalam negara kita sendiri. Kayak gitu. Jangan memikirkan negara orang sudah sejahtera, negara orang sudah enak hidupnya, sedangkan negara kita masih di ambang ambang batas atau ambang tengah laut ya. Seakan-akan itu sudah mau karam itu perahunya.
Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video ini. Terima kasih banyak buat kalian yang telah like, comment, and share-nya. Apa-apa benda, silahkan komen di bawah. Janji jangan bergaduh. Ikinya pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi kita di mana di next video. Bye-bye.